Distrik Arso Timur. Saya Agustin Kris, sesat pendeta di Eropa, Israel. Saya kembali, orang tua masih di dalam hutan, dan saya ketemukan pemerintah Kabupaten Kerom. Saat itu masih pembantu Kabupaten Jayapura, Billy Yamleyan dan Soleman Mai. Dan saya mengusulkan untuk distrik ini segera kembali membuka di Pavambia di Yeti sini. Oleh sebab saat dahulu sebelum ada Indonesia di tanah Papua, Belanda pernah membangun distrik ini. Maka saya kembali dari negeri Belanda dan saya menghadap ke pemerintah Kabupaten Kerom. Mereka menerima usulan saya dan mereka melaksanakan, mengakui, menandatangani sebuah perjanjian tahun 2003. Di Yeti mereka membangun satu tugu di Yeti, masih ada sekarang. Akhirnya distrik ini dibangun. Distrik ini pernah terjadi masalah pembunuhan istri saya nama Yulia Tuanggai karena distrik ini dari pihak yang tak dikenal. Akhirnya distrik ini dibangun. Sampai hari ini saya kembali dari OPM TPN, dari markas Victoria, distrik ini di hutan. Saya kembali palang jalan besar Jayapura Kibai Yeti. Saya palang, akhirnya untuk distrik ini dibuka, maka Bupati Kabupaten Kerom Peter Gusbagir dibuka kembali distrik ini. Sekarang ini ada baru-baru yang masih basah, ada buka. Perjuangan yang saya jalankan di dalam membangun distrik ini tidak gampang. Itu masih ada peperangan di antara OPM dengan TNI. Terjadi penembakan. Maka rakyat Yeti, masyarakat Arso Timur tidak senang. Maka saya datang tabrak melindungi suku Manem, Menanggi, Hofi, yang mana mereka sudah tinggalkan perjuangan. Saya melindungi dan membuka distrik ini. Saya saat itu pendeta. Dan distrik ini diterima untuk dibangun karena pertama Belanda sudah membangun dan mendirikan S-16 di sini. Pesawat Cessna pernah turun distrik ini. Ini distrik Arso Timur. Kemudian waktu camat Anselmus Tafor pernah saya hadir dan saya menamai distrik Arso Timur. Oleh sebab nama Arso itu disebut oleh tete saya Karwon Keres sebagai kepala suku Yeti Muskikir. Maka itu saya mempertahankan sejarah sebagai harkat martabat suku kita dalam bangsa Papua. Maka distrik ini disebut suku Arso Timur. Distrik ini telah dibangun dan baru saja saya palang untuk harus dibangun, ada dibangun sekarang, masih ada basa-basa ini. Ini sedang dibongkar. Namun saya bangun sekarang, distrik ini akan memperkaya semua orang untuk menjalankan administrasi di sini. Namun tidak ada satu penghargaan dari pemerintah Kabupaten Kerom. Mungkin mobil kah, rumah kah, atau apakah, tidak ada. Sedangkan orang yang minum mabok segala-galanya mereka hargai. Pemerintah kabupaten hargai kepala-kepala kampung dan lain-lain sebagainya dengan mobil, dengan rumah yang baik, dengan mobil yang baik. Padahal saya yang sudah korban nih sebagai tidak ada tanda terima kasih dari pemerintah Kabupaten Kerom. Maka pemerintah Kabupaten Kerom saya menilai bahwa bukan pemerintah yang adil, bukan jujur dan bukan benar. Pemerintahan berpolitik, pemerintahan mengadu domba. Kebenaran didiamkan dan bukan kebenaran ditampilkan demi untuk menghapuskan kepemilikan hak-hak wilayah dan menjadikan barang orang lain menjadi miliknya. Sejarah ditukar-tukar dari asli menjadi bukan yang asli. Inilah distrik Arso Timur. Tujuan distrik yang saya bangun dari Belanda, dari dasar dari sejarah Belanda ini, tujuannya supaya distrik Arso Timur ini kemudian Papua Merdeka menjadi markas Victoria, ibu kota dari bangsa Papua di Yeti sini. Ini tujuan yang saya bangun sejak saya masih pendeta di Eropa dan saya kembali ke tanah Papua. Ini tujuannya distrik Arso Timur. Dan kemudian akan disebut setelah Arso Timur ini Papua sudah merdeka, nama akan dibeda, bukan Arso Timur lagi.
Syukur bagimu Tuhan, ini sejarah sedikit dari distrik ini.